bagusnya jadi karena sekarang ada PSBB di Bekasi kan langitnya jadi bersih tuh. Bumi jadi kelihatan dari sini gitu. Kawan-kawan, subscribe dulu Hawa biar kayak dan kita ini. Ya, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali di Ngobrol-Ngobrol Asik bareng aku Ojan. Malam ini aku kedatangan narasumber nih dari dua teman aku nih. Ada Sandi, ada Andri. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja sini sama mereka. San, aktivitas keseharian sebelum PSBB apa nih? San? Kesehariannya sebelum PSBB ini? Bekerja sebagai karyawan yang baik di sebuah perusahaan terbaik di Bekasi. Oke, siap. Tadi sebelumnya kerjanya shift ya? Sebelumnya kerjanya shift-shiftan, betul sekali. Berarti butuh kehadiran langsung di tempat kerja ya? Iya, butuh. Sip. Kehadiran di tempat kerja. Kalau Andri gimana nih? Keseharian sebelum PSBB ngapain aja? Kerja di mana tinggalnya? Jadi sebelum PSBB kerjaannya itu sebenarnya hilir mudik Tangerang Kuningan. Soalnya kerja di salah satu startup kesehatan namanya Halodoc. Buat yang pada tahu, ya, terima kasih sudah menjadi pengguna Halodoc. Sip. Kerjaannya itu tadi, tapi rumah di Tangerang. Jadinya tiap hari itu bolak-balik naik Transjakarta. Oke, sip. Okay. Oh, ini bisa sebut merek ya? Gue tadi nggak sebut merek. bisa aja. bisa aja. Tempat kerjamu apa, Wak? Serius ini, Pak. Sandi, apa tempat kerja Wak Sandi? Saya kerja di Angker Bir. Oke, sip. Boleh. Kita mau bebas. Terus kalau sekarang kondisinya PSBB, pemberlakuan itu, apa nih yang berubah dalam kehidupan keseharian kalian nih? Boleh nih Sandi dulu. Apa ada yang berubah nggak? Yang berubah apa ya? Kalau keseharian secara pribadi sih mungkin lebih nggak sering keluar jadinya ya. Ini berarti udah hampir sebulan bahkan nggak pernah ke Jakarta. Terus padahal Jakarta sebelahan nih. Terus kalau di untuk pribadi lagi sekarang udah mulai masak sendiri. Jelas sebagai anak kos mulai masak sendiri, makan sendiri. Kenapa? Susah nyari babi kau. Susah, Wak. Udah tutup sekarang, Wak. Nggak ada yang biasa. Ya, mungkin sekarang. Takut terkontaminasi juga. Iya. Iya, sip. Tapi tetap ngantor ya berarti ya? Harus ngantor ya? Nah, kebetulan karena bagianku di kantor itu emang benar-benar bagian utility lah. Istilahnya kalau aku nggak ada atau kalau unitku nggak ada gitu, departemenku nggak ada, itu hal-hal mendasar di kantor itu nggak terpenuhi gitu. Jadi jadi kebetulan kan aku kerja di pabrik, walaupun kantornya sendiri udah masuk minggu kedua, udah nggak berproduksi gitu sekarang, stop produksinya. Oke, gitu. sip. Jadi sebagian juga WFH di sana, work from home. Oke, jadi kalau kau tetap ngantor karena emang kebutuhannya itu, terus mengurangi keluar rumah ya? Iya. Sip. Gitu. Kalau Andri gimana, Andri? Sekarang ada perubahan apa di pekerjaan dan kehidupannya setelah PSBB ini? Awak emang anaknya nggak suka keluar rumah ya? Oke, ini udah siap. Minggu ke-6. Udah 6 minggu lebih nggak keluar rumah. Jadi kalau dari itu tuh untuk untuk kehidupan pribadi, jadi selama 6 minggu malah enak soalnya main sama anak. Kerjanya juga semuanya online. Karena sebenarnya juga di kantorku juga boleh untuk nggak di kantor, bahkan sebelum ada PSBB. Jadi kita emang boleh untuk kerja dari rumah dan udah biasa pakai kayak Zoom, semua koordinasi lewat online dan lain-lain itu udah cukup biasa gitu, kayak Slack dan lain-lain. Dan itu emang kalau sekarang sih perubahannya itu ya kadang-kadang kangen juga ketika, karena kalau kita kerja dan kemudian kerja itu semuanya hanya menggunakan tools kayak Zoom, Slack, atau misalkan WhatsApp atau apapun itu, kadang-kadang tetap kangen untuk kita ngomong secara langsung dengan orangnya. Karena kadang-kadang ketika kita kerja ya, itu kadang-kadang memang harus butuh ketemu face to face untuk kita nyampein maksud kita.
Itu yang agak-agak apa namanya yang lumayan bukan struggling juga sih, tapi kayak kalau misalnya di kantor gue tuh better over communicate daripada miscommunicate. Jadi mendingan kita ngomong itu berulang-ulang kali karena kita nggak tahu di seberang sana orang itu nerimanya kayak gimana. Apakah mungkin terpotong omongan kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dari kerjaan sebenarnya nggak berubah banyak. Bahkan ini malah menjadi lebih banyak sih kerjaannya. Karena ya tahu sendiri kan, Halodoc startup kesehatan, bahkan di saat-saat kayak ginilah sebenarnya semua startup kesehatan itu, bahkan semua perusahaan digital ya, diharapkan untuk menunjukkan kontribusinya sih ke bangsa dan negara gitu. Dan itu yang kita lakukan di Halodoc lebih tepat. Sip. Jadi saat PSBB ini tetap bisa lanjut kerja karena emang sebelumnya udah menerapkan emang work from home juga. Terus kayak tadi ini ya sebagian intens me time sama keluarga ya, quality time sama keluarga juga udah ya semakin meningkat gitu ya. Kalau kerjaannya juga nggak meningkat, sayangnya kerjaannya jadi makin meningkat juga karena ini kan pandemi itu masalah kesehatan gitu. Lu ngitung jam kerjanya gimana? Nggak ada dihitung jam kerja? Nah itu gimana, menarik. Terkait jam kerja tuh gimana tuh? Jadi kalau misalkan di startup ya, itu emang ada di kontrak, tapi mereka nggak terlalu, bukan dibilang nggak ya, cuman perusahaan itu percaya bahwa karyawannya itu sudah cukup dewasa untuk melakukan apa menjadi tanggung jawabnya gitu. Sehingga selama di startup itu, misalnya di Traveloka, perusahaan gue sebelumnya itu kita nggak ada yang namanya absen gitu loh. Jadi kayak masuk kerja, yang penting kerjaan selesai. Begitu juga di Halodoc. Di Halodoc itu kita nggak ada yang namanya absen datang sama absen pulang, nggak ada. Gitu. Tapi kita tuh dianjurkan untuk ya udah absen itu sekali aja, menandakan bahwa beneran datang kantor atau enggak. Tapi kalau enggak pun kita bisa ngomong ke bos kita mau WFH nih, bisa gitu. Oke. Jadi emang rules-nya, regulasi tiap perusahaan kan beda tuh ya. Jadi menarik juga tuh tadi pertanyaan Sandi soal jam kerja lu di Halodoc. Nah, terus itu kan tadi soal kehidupan kalian masing-masing pribadi nih, Sandi, kemudian Andri dengan keluarganya. Nah, terus gimana sih kondisi, situasi di sekitar tempat tinggal kalian? Apakah tetangga-tetangga kalian juga menerapkan social distancing, stay at home dengan cukup maksimal atau gimana kondisi di sekitar rumah? Andri gimana coba? Kalau di perumahanku, jadi ada satu orang yang positif COVID di RT sebelah. Gitu. Dan beliau meninggal dunia. Dan sebelum beliau yang positif ini juga ada satu orang yang terduga COVID, tapi ternyata setelah dites negatif. Sehingga bisa dibilang kejadian-kejadian itu membuat orang-orang di perumahan ini, terutama di RW gue itu kayak cukup melek gitu loh. Karena emang banyak di sekitar di Tangerang juga emang banyak kejadian gitu. Sehingga di sini diarahkan dari RW-nya untuk setiap RT punya satgas sendiri. Punya satgas pencegahan COVID-19. Dan tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ya untuk kalau misalkan itu sebenarnya ngebantuin edukasinya aja. Dengan Pak RT sebagai ketuanya. Dan dilakukan itu, dan ini juga gerakan itu bareng-bareng satu perumahan, karena perumahan yang gede, sehingga semua itu bisa, dan ada satu paguyubannya. Jadi kayak satu perumahan itu punya satu forum sendiri yang bisa ngontrol semuanya tercentralize. Kebetulan perumahan kami itu one gate system, dan kemudian di dalam perumahan itu juga ada kas sendiri yang punya gerbangnya masing-masing. Dilakukan apa? Memperketat gerbang utama, kayak yang boleh masuk itu benar-benar hanya harus pakai masker, gitu kan? Harus pakai masker, kemudian harus dikasih desinfektan sebelum desinfektan dilarang ya. Sekarang kalau nggak salah pakai hand sanitizer ada di semua persimpangan pokoknya. Kemudian yang bukan orang dalam kayak Gojek yang lain itu semuanya harus mengikuti proses itu tadi. Begitu juga ketika masuk klaster, proses itu juga diulang lagi gitu. Dan di sini pun juga orang-orangnya ya social distancing beneran. Kayak ngomong itu kita 2 meter, 3 meter. Bagus banget ya, berarti dari level pemerintahnya, tingkat RT sama warganya cukup maksimal, cukup optimal menerapkan itu ya. Keren banget. Ya, ini benar cukup optimal, cuman aku juga nggak tahu ya, apakah karena ini ada kejadian di dekat kita, atau gimana gitu.
Mungkin nggak tahu ini ya, mungkin juga kalau misalkan nggak ada kejadian yang yang positif lalu meninggal, mungkin juga nggak akan kayak gini, mungkin loh ya. Mungkin ya, tapi itu jadi turning point bahwa dari situ makin waspada ya, makin aware untuk mengantisipasinya gitu ya. Sip, mantep banget itu. Appreciate banget untuk URT dan warga sekitarnya rumah Andri. Kalau Sandi gimana di sekitaran kosan? Di sini kalau Andri kan tadi cukup bagus ya, Wak ya, kedengarannya ya. Kalau aku di sini biasa sih menurutku. Paling yang berubah itu jadi sebelumnya waktu heboh-hebohnya corona di sini masih agak nggak terlalu sibuk lah orang-orang dengan itu. Nggak terlalu kedengaran juga gengnya kalau ngobrol sama warga gitu. Bahkan sesudah di Jakarta kan sempat bikin pembatasan tuh awal-awal. Ya. Nah, di sini belum. Orang-orangnya masih nyantai, masih kayak hari Minggu itu masih olahraga di lapangan RW gitu. Terus masih pada nonton juga di lapangan RW. Jadi masih pada nyantai gitu. Mungkin karena ini kali ya, San, ya. Mungkin karena ngerasa kita dari planet lain, kita kuat gitu kali ya. Wadiau. Waduh. Karena bagusnya itu, Wak. Bagusnya jadi karena sekarang ada PSBB di Bekasi kan langitnya jadi bersih tuh. Bumi jadi kelihatan dari sini gitu. Boleh. Jadi emang kita dukung gerakan Bekasi PSBB. Oke. Enggak, tapi maksudnya setelah ada korban, kebetulan di RW sebelah di sini tuh 3 jalan lah di sini itu ada korban. Ada yang meninggal 1 dan ada yang sekarang lagi isolasi di rumah satu keluarga gitu. Itu jadi setelah itu baru di sini lumayan gencar sekarang ininya penanganannya. Tapi gencarnya itu menurut gue juga nggak terlalu yang kayak gimana ya. Paling sekarang itu pintu yang biasanya ada 2 pintu untuk termasuk ke sini itu sekarang tinggal 1 pintu doang gitu. Tapi nggak ada yang sampai walaupun ada security yang ngecek, tapi nggak ada yang sampai harus pakai masker atau gimana gitu. Gitu sih. Oke. Nah, itu tuh gimana tuh tanggapan warga di sekitar rumah kalian tadi yang soal ada keluarga yang terkena korban COVID tadi? Gimana tanggapan atau reaksi warga terhadap keluarganya tuh? Menolakkah atau mendukungkah, memberi bantuan kah atau gimana? Kalau di perumahanku ya, kita itu tahunya emang jadi orangnya tinggal di RT sebelah, tapi emang sudah lama sakit sehingga sudah lama udah lama di rumah sakit juga. Gitu. Cuman yang kita lakukan adalah ya kemarin itu ada beberapa perwakilan yang mendoakan di depan rumah beliau. Oh iya. Tapi itu menunjukkan tetap support ya, tidak menjauhi, tidak mengkucilkan gitu ya. Kalau Sandi gimana reaksi warga terhadap korban atau keluarga korban? Di sini juga sama, Wak. Itu sama. Di sini kayak yang keluarga yang lagi isolasi itu sekarang. Jadi sekarang yang ngebeliin belanjaannya untuk kehidupannya sehari-hari itu Pak RT-nya. Jadi kayak uangnya ditransfer ke Pak RT, nanti Pak RT belanja, nanti diletakin di depan rumahnya gitu. Gitu. Jadi support sih, nggak ada yang dijauhin apa gimana gitu. Sip. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai community, sebagai satu kesatuan menghadapi situasi seperti ini di ruang lingkup terkecil deh, di keluarga ataupun lingkungan sekitar? Apa sih sebenarnya bisa kita lakukan, San? Kalau aku menurutku ini kan bukan penyakit yang karena lu bandal baru lu dapat penyakit ini gitu loh. Misalnya kayak penyakit itulah gitu. Iya. Jadi ya ini juga musibah menurutku. Jadi ya support aja kepada orang-orang yang memang kebetulan mungkin lagi apes dan mendapatkan penyakit ini, ya kita support gitu. Dan untuk orang-orang lain ya kita saling mengingatkan juga untuk untuk tetap patuh lah terhadap himbauan dari pemerintah kan, karena kita juga nggak punya kemampuan untuk membantah himbauan itu kan. Gitu. Siap. Jadi tetap guyup ya, tetap ngebantuin orang-orang yang kena ataupun keluarganya, karena ini kayak bukan penyakit karena bukan karena kebandelan dia sehingga penyakit, bisa aja dia
carrier bisa aja terpapar gitu ya. Jadi bukan harus dikucilkan ya, tidak boleh. Sip. Terus Terus Andri gimana nih dari kantornya, apa sih, ada gebrakan-gebrakan nggak nih? Kan tadi emang ngobrol kalau Halodoc kan emang berperan di bidang kesehatan. Terus ada apa nih yang diberikan kontribusinya sih sejauh ini? Jadi kalau nanya Halodoc sendiri, sebenarnya kita dari tanggal 10 kemarin kita udah nyediain yang namanya gratis rapid test sebenarnya. Oh iya. Apa tuh, gimana tuh? Kita dari Halodoc kita ada bikin screening tes gitu. Jadi untuk nentuin apakah orang yang sakit ini itu ada resiko corona atau enggak. Kalau dia resikonya tinggi, maka kita akan arahkan untuk dia konsultasi secara online dengan dokter yang ada di Halodoc. Gitu. Kemudian kalau misalkan emang dari kata dokternya, karena kan yang pertama itu yang screening adalah mesin ya. Kemudian divalidasi lagi oleh si dokter. Kalau si dokter ternyata dari konsultasi itu bisa online, bisa video, bisa telepon, itu dia ngerasa, oh benar ini orangnya berisiko tinggi terhadap corona, maka dokter akan bisa memberikan surat rujukan untuk pasien tersebut rapid test di tempat-tempat yang sudah kita persiapkan. Itu tanggal 10 sampai tanggal 17. Kemudian dari tanggal 20 sampai tanggal 25 April ini, kita bekerja sama lagi dengan beberapa yayasan sebenarnya. Kalau yang sekarang kita bekerja sama dengan Yayasan Aliansi Peduli untuk buka lagi rapid test gratis di daerah Kemayoran dan Cilandak kalau nggak salah. Gue juga lupa sih sebenarnya. Cuman kita ada menyediakan di 2 tempat sekarang. Kalau kemarin hanya di 1 tempat di Kemayoran. Nggak perlu konsultasi online dulu. Tapi bisa buka aplikasi Halodoc gitu kan. Kemudian ada di paling atas sebelah kiri ada tes COVID-19. Klik aja di sana. Kemudian akan diarahkan untuk memilih 2 tempat yang menyediakan rapid test gratis. Tinggal di-book aja. Kemudian setelah di-book, tunggu konfirmasi dari tim kami, apakah kuota untuk tesnya masih tersedia untuk di hari yang dipilih atau enggak. Kemudian kalau misalnya udah di-confirm, silahkan datang ke tempatnya, tes rapid testnya secara gratis, dan harus drive-thru ya. Jadi harus bawa mobil sendiri, atau kalau bisa ya pakai mobil siapa gitu. Tapi emang kita ngarahinnya itu drive-thru, dan kemudian di sana tinggal diambil darahnya, dan itu semuanya dilakukan, pengambilan darah, pengetesan dilakukan oleh tenaga medis. Kita bekerja sama dengan tenaga medisnya Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk melakukan tersebut. Jadi emang nggak dilakukan sama orang abal-abal, semuanya dilakukan secara profesional dan secara sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur lah. Kemudian si pasien ini bisa langsung pulang. Setelah tes dia langsung pulang, tunggu hasilnya aja dikirim lewat SMS dan juga lewat push notifikasi dari aplikasi Halodoc itu. Jadi sebenarnya dari Halodoc sendiri kita juga melihat kita kenapa kita ngasih gratis, karena kita melihat bahwa ini tuh permasalahannya bukan masalah bisnis sekarang gitu. Ini hal yang jauh lebih besar lagi daripada bisnis gitu. Ini berkaitan dengan kelangsungan kita sebagai sebuah negara, dan bahkan mungkin lebih gedenya adalah kelangsungan umat manusia itu sendiri kan. Gitu. Karena kita nggak bisa, karena penyakit ini tuh penyakit yang belum ada obatnya, dan karena dia virus, bisa aja dia bermutasi jadi suatu hal yang bahkan mungkin bisa lebih mengerikan lagi, gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Ini atas nama kemanusiaan ya, jadi lebih gede dari ruang lingkup bisnis, ekonomi, ini atas nama dasar kemanusiaan. Berarti kalau kayak orang kayak Sandi yang masih juga pergi keluar bekerja di kantor emang karena mengharuskan, bisa ya ngetes tes gratis tadi ya di Halodoc ya? Bisa sih, bisa. Cuman itu tadi sih kita linknya kemana linknya? Harus tunggu. Linknya tuh tinggal buka aja di Halodoc, download aplikasi Halodoc dulu, buka aplikasinya, kemudian akan ada tulisan tes COVID-19. Langsung klik aja di sana, pilih tempatnya, pilih tanggalnya, kemudian pilih jamnya. Setelah itu book, nggak usah bayar apa-apa, tapi kemudian harus tunggu dulu konfirmasi dari tim kami. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini banyak banget orang yang mau coba secara gratis, sehingga kita juga harus memastikan juga di lapangannya itu tidak antri terlalu banyak. Jadi kita juga ngejagain kuota per waktunya. Gitu. Karena kalau misalkan di tempat tes akhirnya mereka tuh juga antri rame-rame, sama aja. Itu kayak malah memberikan satu klaster baru untuk penyebaran virus tersebut. Jadi emang untuk pada saat ngetes, prosedurnya juga harus sesuai ya. Jadi jangan malah menyebarkan gitu ya. Betul. Boleh tuh Sandi, kalau apa nanti tes aja karena itu kan harus ada gejalanya nggak, Andre? Harus ada gejalanya nggak? Nggak harus sekarang. Yang
mau silahkan, gratis. Gitu sih. Kok nggak nanya apa yang dilakukan pintor tua? Boleh tuh, menarik. Apa yang udah dilakukan perusahaannya? Terus dia nge-lag gue. Nge-lag. Aku juga nge-lag nih di kalian nih. Nah, apa sih yang dilakukan oleh tadi perusahaannya Sandi? Kontribusinya juga boleh. Kontribusinya adalah bisa memesan bir untuk area Tangerang dan Bekasi tanpa ongkos kirim. Keren nggak itu? Jadi tetap bisa mengakomodir kebutuhan ya. Delivery, bro. Iya, jadi tetap bisa mengakomodir kebutuhan ya bagi orang-orang yang emang membutuhkannya ya. Karena kan stres itu memicu imun tubuh kita menjadi rendah gitu. Jadi nggak boleh stres. Betul. Jadi kita harus minum agar tidak stres gitu. Siap. Jadi emang harus bahagia juga ya. Salah satunya dengan minuman dari perusahaannya Sandi. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sandi, terima kasih Andri atas waktunya. Semoga kita bisa melalui PSBB ini dengan maksimal dan corona ini berlalu nih. Agar kehidupan kita kembali ke normal nih. Boleh nih ada pesan-pesan apa untuk orang-orang di luar sana, untuk keluarga kita, untuk teman, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal. Apa sih pesan-pesannya yang ingin kalian sampaikan? Boleh Sandi? Jangan mudik. Jangan mudik. Jangan mudik. Berpikir untuk mudik pun jangan ya. Oke. Karena kalau yang aku pikirin ya, kita ketika mudik, kita nggak tahu akan dekat siapa. Kita bahkan nggak tahu, mungkin kita di perjalanan mudik kita dapat juga dari seseorang. Kemudian kita ke kampung, kakek, nenek, keluarga gitu kan, ketemu, kita nggak tahu ternyata mereka ternyata dia positif gitu kan. Satu hal yang diingat pada akhirnya, kalau misalkan terjadi apa-apa dengan keluarga di kampung yang amit-amit kita tularkan, kalau mereka meninggal, maka nyawanya ada di tangan kalian sebenarnya. Alasannya mereka meninggal adalah kalian. Gitu. Makanya ini yang aku selalu bilang bahwa, kalau misalkan emang dagikan kayak gini gitu, jangan hanya demi kayak keinginan yang sebenarnya bisa dilakukan, yang bisa ditunda, gitu kan. Malah kita punya mengalirkan darah seseorang gitu. Karena ini tuh barang yang nggak bisa kita lihat. Sip. Oke. Dari Sandi apa sih pesannya? Sesama kita harus saling bantu dan saling jaga lah, itu aja. Dan jangan stres. Kalau stres segera minum ya. bisa delivery gratis loh, hubungi Sandi ya. Nanti bisa delivery loh. Nanti nomor Sandi ada di bawah sini, nanti aku cantumin. Itu teman-teman pesan dari Andri dan Sandi. Keep safe, jangan mudik. Tetap maksimalin social distancing kita, physical distancing kita. Terus rajin cuci tangan. Gitu deh. Tetap jaga kebahagiaan kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol asik bareng aku Ojan. Sampai jumpa.